Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Warga mendesak DPRD Kota Baru menggelar hearing mengenai permintaan plasma ke PT Sinarmas. Bangunan liar di depan gedung BTC ditertibkan oleh Satpol PP Banjarmasin. Keributan mewarnai laga Perseban Banjarmasin versus Persepan Pagatan. Warga desa Karangliwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat segera menggelar hearing atau rapat dengar pendapat mengenai permintaan lahan plasma yang mereka ajukan ke PT Sinarmas. Dengan menggandeng Perkumpulan Dayak Meratus Kumdatus Kota Baru, perwakilan warga desa Karangliwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, melayangkan surat permintaan hearing kedua kepada DPRD Kabupaten Kota Baru pada akhir pekan lalu. Mereka mendesak DPRD segera menggelar hearing mengenai permintaan plasma kelapa sawit yang mereka ajukan ke PT Sinarmas. Tokoh masyarakat desa Karangliwar, Alekman, menyatakan PT Sinarmas wajib memberikan 20% lahannya untuk pembuatan plasma bagi warga desa Karangliwar berdasarkan Permentan 2007. Menurutnya, pihak perusahaan menolak memberikan lahan untuk pembuatan plasma bagi warga karena pihak perusahaan telah membuka perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1994. Masalahnya saat ini kami kirim surat yang pertama melalui Kumdatus, kami kirim surat itu 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu kirim surat ke sana meminta permohonan untuk hearing. Sampai hari ini tidak ada tanggapan dari mereka. Nah, hari ini kami coba kirim surat yang kedua lagi meminta tanggapan dari mereka. Setelah surat ini nanti kami sampaikan, ada waktu yang telah kami buat. Sampai waktu tersebut ternyata pihak DPRD itu tidak melakukan untuk hearing, ya dengan sangat terpaksa kami dengan Kumdatus akan turun ke lapangan dan lapangan akan kami kuasai. Kami hentikan seluruh kegiatan yang ada. Kepala desa beserta aparat dan tokoh-tokoh adat, DPD dan warga serta ketua RT lingkungan Karangliwar, sehingga kami memutuskan dan memberikan jawaban kepada desa bahwa permasalahan ini kan kita bawa hearing ke DPRD. Nah, kita minta setelah surat hearing kita layangkan pada hari ini, kami minta tempo untuk 10 hari agar segera ditanggapi. Kalau tidak, ya seperti dalam surat hearing kami jelaskan sudah bahwasanya kami akan mengadakan mungkin sedikit aksi nanti di depan kantor DPRD, mengadakan ya unjuk rasa. Karena apa? Karena kami merasa suara kami itu suara warga Dayak khususnya seberang itu tidak didengarkan oleh, bahkan kurang tidak didengarkan oleh dari anggota Dewan DPRD Kota Baru. Apakah nanti misalnya setelah ada surat ini terlalu diabaikan lagi oleh pihak DPRD, karena ada beberapa komunikasi dari pihak Ketua Kumdatus dengan Ketua DPRD dengan anggota DPRD, namun tidak ada tanggapan. Makanya menurut saya juga hal yang wajar ketika pihak masyarakat berasumsi atau beranggapan bahwa ada apa dengan DPRD dengan pihak perusahaan. Intinya seperti itu. Nah, jadi ini langkah kedua, kita coba dulu untuk langkah persuasif. Nah, saya hanya bisa menghimbau dengan kawan-kawan di Kumdatus dengan masyarakat agar kiranya tetap kondusif. Intinya seperti itu. Jika DPRD Kabupaten Kota Baru tidak juga menggelar hearing setelah 10 hari surat kedua dilayangkan, warga desa Karangliwar dan Kumdatus Kota Baru rencananya akan menguasai lahan PT Mas dan menghentikan aktivitas pihak perusahaan di perkebunan kelapa sawit tersebut. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan.
bangunan liar di depan gedung Banjarmasin Trade Center atau BTC di kawasan Pramuka Banjarmasin Timur ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Banjarmasin pada Minggu pagi. Sebelumnya puluhan bangunan kios pedagang dan penjual tiket bus yang berdiri di depan gedung BTC telah diberi surat peringatan SP ketiga untuk segera pindah dan membongkar material bangunan mereka hingga Kamis 4 Oktober lalu. Sebagian pemilik bangunan pun telah membongkar sendiri material bangunan mereka dan pindah ke tempat baru yang disediakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Sehingga dalam proses penertiban ini petugas Satpol PP Banjarmasin hanya membongkar sebagian bangunan yang masih tersisa. Yang di lapangannya seperti apa, mana pemerintah kota, mana pemerintah masyarakat, kita tetap menghormati itu. Makanya tadi kita temukan kembali ya hampir clear lah sudah tempat yang ada di lapangan. Jadi memang yang berdiri samping memiliki sertifikat hak milik oleh SHM. Ini kan kita cek kembali. Ini langkah awal dulu supaya bisa melihat dulu seperti apa. Nanti langkah-langkah lanjutannya bersama-sama dengan SKPD. Pak Kasat, total yang keseluruhannya tadi kira-kira berapa Pak Kasat? Jumlahnya 36. Semuanya berarti lah. Ya. Oh iya. Terpisah sekitar 30. Kepala Bidang Kabid Aset Badan Keuangan Daerah Banjarmasin, Pahriyadi mengatakan, pihaknya akan memasang pelang larangan mendirikan bangunan di depan gedung BTC agar tidak ada lagi bangunan liar yang berdiri di atas lahan tersebut. Sementara kami cuma mendamping ini, selanjutnya kita serahkan ke pihak yang BTC. Mungkin apa ada pemasangan pelang untuk tidak lagi berdiri bangunan di gedung BTC atau apa? Akan dipasang gitu Pak. Total panjangnya kira-kira berapa yang habis ditemukan nih Pak? 27.000 semuanya. 27.000 meter persegi ya. Sekitar berapa? 27.000. Tapi yang punya Pemko cuma Sekitar 6.000. 6.000. Oh, yang terbongkar ini berarti ya sekitar. Pemilik bangunan liar yang sebelumnya berdiri di depan gedung BTC kini telah dipindahkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin ke Terminal Kilometer 6. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Berarti ada banyak kegiatan dari Kasus kriminalitas di Kabupaten Banjar sejak Januari hingga Oktober 2021 menurun dibandingkan tahun 2020 lalu. Kapolres Banjar, AKBP Doni Hadi Santoso melalui Kasat Reskrim Polres Banjar, AKP Franciscus Manaan menyatakan, sejak Januari hingga Oktober 2021, kasus kriminal yang ditangani pihaknya berjumlah 238 kasus. Menurutnya jumlah kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Banjar tersebut menurun signifikan dibandingkan tahun 2020 lalu yang berjumlah 355 kasus. Sedangkan kasus kriminal terbanyak yang ditangani oleh pihaknya masih sama seperti tahun 2020 lalu, yakni tindak pencurian dengan pemberatan atau curat dengan 32 kasus. Total kasus untuk tahun ini sendiri 238 kasus. Sedangkan untuk tahun kemarin itu 355 kasus. Jadi untuk tahun ini sendiri dari bulan Januari sampai Oktober kami mengalami penurunan yang begitu banyak. Kalau untuk antisipasi dan untuk kepada masyarakat dan apa nih yang himbauannya? Ini kan banyak pencurian dan ya. Pada tinggi masyarakat. Mungkin kepada masyarakat pesan dari kami sebagai anggota Polri ya lebih mawas diri lagi, apalagi terkait rumah yang ditinggal jangan sampai lupa dikunci ataupun kendaraan bermotor yang kuncinya jangan sempat ditinggal karena itu juga memancing orang untuk melakukan pencurian. Jadi pesan kami ya di luar kami menjaga keamanan dan stabilitas yang ada di sini, bagi masyarakat juga menjaga diri dan mawas diri untuk. Di tengah masih maraknya tindak pencurian terjadi di Kabupaten Banjar, AKP Franciscus Manaan pun mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada agar tidak menjadi korban pencurian. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Warga mendesak DPRD Kota Baru menggelar hearing mengenai permintaan plasma ke PT Sinarmas. Bangunan liar di depan gedung BTC ditertibkan oleh Satpol PP Banjarmasin. Keributan mewarnai laga Perseban Banjarmasin versus Persepan Pagatan. Perseban Banjarmasin kembali meraih kemenangan pada ajang Liga 3 Zona Kalsel Grup B. Anak asuh Bambang Hermawan mampu menundukkan perlawanan Persepan Pagatan dengan skor 2-1 di Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar pada akhir pekan lalu. Perseban mulai memecah kebuntuan pada menit ke-30 melalui sepakan Saifullah Nazar yang mampu menembus pertahanan gawang Persepan Pagatan. 5 menit babak kedua berjalan, Persepan kembali menambah keunggulan melalui Rahmat Hidayat yang berhasil memaksimalkan umpan matang Saifullah Nazar dan merubah kedudukan menjadi 2-0. Persepan Pagatan baru bisa memperkecil kedudukan melalui sepakan penalti Rizal pada menit ke-70. Namun keunggulan Perseban Banjarmasin dengan skor 2-1 tak mampu dikejar hingga laga berakhir. Ini jelas memang kita unggul 2-1. Memang dari permainan ini kita berimbang aja. Cuman kadang-kadang memang kita ada pemain-pemain yang masih memerlukan adaptasi. Memang kita juga pemain masih baru, juga pemain-pemain juga yang kita gantikan memang usianya juga sudah memang itu. Jadi kita harapkan yang masuk ini juga bisa menutupi fungsi daripada pemain yang diganti. Oke. Terlihat tadi beberapa pemain pengganti atau pemain muda terlihat mainnya cukup kurang stabil, agak emosional. Mungkin kenapa itu, Pak? Ya ini kan memang kita juga mesti akui memang harus stabil. Jadi kita ini jadi PR buat kita. Jadi pemain muda ini bagaimana kita harapkan nanti dia bisa tune in untuk kedepannya sehingga artinya kita siapapun yang kita mainkan jadi tidak ada perbedaan. Salah satu pencetak gol Perseban, Rahmat Hidayat, mendedikasikan golnya untuk mendiang tantenya yang meninggal dunia sesaat sebelum pertandingan berlangsung. Ya, cukup kaget juga sih, soalnya tadi itu sempat kemelut di depan gawang. Ada bola asis dari senior Bang Saifullah Nazar tadi itu. Jadi ini gol ini apakah akan memotivasi secara pribadi ke depannya? Ya, jujur pribadi saya sangat termotivasi karena baru kemarin saya sendiri dapat berita duka dari kampung halaman sana. Saya ditinggal oleh kakak dari ayah saya, tante. Sangat terpukul lah. Sebelum pertandingan pun saya memotivasi diri saya sendiri agar bagaimana bangkit dari keterpurukan, dari rasa ditinggal duka apa semua. Campur aduk lah rasanya sampai tadi dapat cetak gol kemenangan itu. Kemenangan ini membuat poin Perseban Banjarmasin bertambah menjadi 6 hingga tim berjuluk Buaya Kuning pun menempati posisi kedua dalam klasemen sementara Grup B Liga 3 Zona Kalsel. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ucok Jailani melaporkan. Keributan mewarnai laga Perseban Banjarmasin versus Persepan Pagatan pada ajang Liga 3 Kalsel Grup B yang berlangsung di Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar pada akhir pekan lalu. Keributan antar kedua tim tersebut terjadi pada menit ke-70 saat Persepan Pagatan mendapat hadiah penalti dari wasit.
Ketika pemain Persepan bersiap menendang bola, tiba-tiba salah seorang pemain Perseban tumbang dan merasa kesakitan sambil memegangi kakinya. Sejumlah pemain Persepan kemudian mendekati pemain tersebut dan memintanya untuk bangun. Tindakan itu justru membuat situasi memanas hingga sejumlah pemain cadangan dan tim ofisial Persepan Pagatan merangsek masuk ke lapangan. Usai laga, Ketua Umum Persepan Pagatan menuding pertandingan tersebut sudah diatur oleh Sekretaris Asprof PSSI Kalsel Baktiansah. Menurutnya Baktiansah telah mengatur permainan melalui wasit hingga tim yang bakal menang pun sudah ditentukan. Hasil akhir bahwa kami kalah 2-1. Walaupun kami kalah skor, tapi kami permainan menang. Ini kami hanya berharap Asprop Kabupaten Kalimantan Selatan lain kali jangan gitu. Ini seolah-olah sudah diatur bahwa ini yang akan menang, yang ini yang akan naik ke Liga 2. Jadi saya sebagai pengurus Persepan, saya ketua Persepan sangat tidak setuju dengan hal begini. Bagaimana kita mau meningkat sepak bolanya kalau begini? Dipermainkan oleh panitia. Apalagi namanya Pak Bakti itu, Pak Bakti, kasih tahu Pak Bakti. Selama ada Pak Bakti tidak pernah maju Kalimantan Selatan karena dari wasit sampai ke sudah dimainkan semua, Pak. Sekretaris Asprof PSSI Kalsel Baktiansah yang dihubungi melalui panggilan telepon membantah tudingan tersebut. Bakti menduga pihak Persepan Pagatan sengaja menuding dirinya mengatur permainan karena kecewa lantaran salah seorang pemain mereka tidak dapat bermain akibat terhalang regulasi. Ia pun mengaku tidak mau ambil pusing dengan tudingan tersebut karena pihaknya sudah berjuang semaksimal mungkin agar Liga 3 Kalsel tahun ini bisa digelar. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ucok Jailani melaporkan. Mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat, Lembaga Keuangan di Kota Banjarmasin bersama Dinas Kesehatan setempat menggelar vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 digelar di salah satu hotel kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Tengah pada Minggu pagi. Kegiatan vaksinasi dosis kedua ini diikuti ratusan warga dari berbagai kawasan di Kota Banjarmasin. Salah satu warga, Ridwan, mengaku tidak takut disuntik vaksin karena vaksin dapat menguatkan antibodi tubuh dan dapat mencegah terpapar virus corona. Saya vaksin pertama. Vaksin pertama lah. Kenapa nih jadi mau bervaksin? Enggak, ikut-ikutan aja. Biar apa? Biar apa? Biar enak aja gitu, urusan-urusan gimana gitu kan, harus diwajibkan pakai vaksin gitu. Bagi mereka yang masih belum berani bervaksin nih apa nih saran dan nasihatnya? Untuk yang belum berani vaksin, mungkin ada yang ditakutkan ya. Sebenarnya sih nggak ada sih. Nggak ada efek tertentu, malah ya tubuh kita semakin membaik kan gitu kan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi mengatakan, kegiatan vaksinasi ini digelar untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi, sekaligus memperingati HUT ke-57 Hari Kesehatan Nasional. Ia berharap kegiatan vaksinasi dapat mendongkrak pencapaian target vaksinasi Kota Banjarmasin hingga di atas 70%. Kita berharap di 12 November nanti bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional yang ke-57, ya tentunya Banjarmasin harapannya sudah mencapai minimal 70%, dan kegiatan ini tentu mendongkrak capaian tersebut. Dan seperti yang Pak Han sampaikan bahwa ya dengan banyaknya orang bervaksin di Banjarmasin, kita berharap geliat ekonomi di Banjarmasin akan bangkit lagi dan masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Itu yang kita harapkan, dan bersyukur bahwa sampai hari ini ya kita sudah 64% ya capaian kita dari target 513.000 sasaran di Banjarmasin. Berkat kerjasama semua pihak, ya tentu kita bisa mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi ini. Selain disuntik vaksin COVID-19, warga yang mengikuti kegiatan ini juga diberi edukasi tentang pasar modal dan jasa keuangan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.
pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Warga mendesak DPRD Kota Baru menggelar hearing mengenai permintaan plasma ke PT Sinarmas. Bangunan liar di depan gedung BTC ditertibkan oleh Satpol PP Banjarmasin. Keributan mewarnai laga Perseban Banjarmasin versus Persepan Pagatan. Memasuki musim hujan, pohon-pohon besar di sejumlah kawasan Martapura, Kabupaten Banjar, yang rantingnya mendekati jaringan kabel listrik dipangkas. Pemangkasan pohon di sejumlah kawasan Martapura, Kabupaten Banjar dilakukan oleh petugas PLNT setempat pada akhir pekan lalu. Koordinator Pemeliharaan dan Jaringan Distribusi PLNT Martapura Dwi Karlan mengatakan, pemangkasan pohon dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan listrik. Menurutnya di musim penghujan ini kerap terjadi angin kencang yang bisa mengakibatkan ranting-ranting pohon mengenai kabel listrik hingga menyebabkan terjadinya pemadaman listrik. Untuk dalam rangka kegiatan rutin Pak, pembersihan pohon yang mendekati jaringan, apalagi ini musim penghujan, takutnya kalau pas hujan sama angin kena jaringan tegangan menengah, takutnya padam nanti Pak, terganggu jadinya Pak. Jadi dibersihkan sebelum sampai posisi di kabel jaringan Pak. Ya jaringan apalagi jalur utama ini supaya nggak ada padam lagi Pak. Siap. Untuk wilayah dalam kota, terutama di dekat kantor bupati. Masyarakat Kabupaten Banjar yang di sekitar rumahnya ada pohon berdekatan dengan jaringan listrik diharapkan juga memangkas pohon tersebut agar tidak mengenai kabel listrik. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ratusan jemaah ikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di makam Sultan Tahlilullah, kawasan Maruhum, Kelurahan Keraton Martapura, Kabupaten Banjar. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar pada akhir pekan lalu tersebut menghadirkan penceramah asal Tarim Hadramaut Yaman, Al-Habib Murtado bin Abu Bakar, cucu dari pengarang kitab Sulamu Taufik Al-Habib Abdullah bin Thohir. Dalam tausiahnya, Habib Murtado menyampaikan tentang kedudukan istimewa wali-wali Allah yang mendapat kegembiraan dalam hidup dan tidak takut akan kematian. Ia juga menjelaskan tentang pemimpin atau raja-raja di zaman dulu yang sangat memuliakan para ulama, seperti Raja Banjar Sultan Tahlilullah. Di akhir tausiahnya, Habib Murtado mengajak jemaah untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat, para wali, dan orang saleh. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW pun diakhiri dengan pembacaan doa dan zikir nasyid bersama seluruh jamaah. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Selain di makam Sultan Tahlilullah Martapura, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga digelar di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Peringatan Maulid Nabi Muhammad yang berlangsung pada Sabtu malam tersebut diikuti puluhan anak yatim panti asuhan dan santri pondok pesantren, serta warga komplek Bunyamin Residence. Selain lantunan selawat dan sair Maulid Nabi Muhammad, kegiatan ini juga menampilkan kori cilik dengan suara merdu dan penceramah Ustadz Muhammad Nur yang menyampaikan tausiah mengenai keutamaan orang yang suka menghadiri Maulid Nabi. Ini
panti asuhan, anak-anak kita di pesantren akan lebih mencintai Rasulullah, akan selalu berselawat, dan mudah-mudahan mereka akan mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, sebagai idola, supaya mereka tidak mengidolakan selain Nabi Muhammad. Jangan terpengaruh lawan sekarang kemajuan zaman, teknologi, HP dan sebagainya itu dianggap biasa aja. Jadi kita tetap teguh iman, teguh keyakinan bahwa Rasulullah itu merupakan suri tauladan kita. Kegiatan Maulid Nabi diharapkan bisa menambah ketakwaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Warga mendesak DPRD Kota Baru menggelar hearing mengenai permintaan plasma ke PT Sinarmas. Bangunan liar di depan gedung BTC ditertibkan oleh Satpol PP Banjarmasin. Keributan mewarnai laga Perseban Banjarmasin versus Persepan Pagatan. Warga desa Karangliwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat segera menggelar hearing atau rapat dengar pendapat mengenai permintaan lahan plasma yang mereka ajukan ke PT Sinarmas. Dengan menggandeng Perkumpulan Dayak Meratus Kumdatus Kota Baru, perwakilan warga desa Karangliwar, Kecamatan Kelumpang Hulu melayangkan surat permintaan hearing kedua kepada DPRD Kabupaten Kota Baru pada akhir pekan lalu. Mereka mendesak DPRD segera menggelar hearing mengenai permintaan plasma kelapa sawit yang mereka ajukan ke PT Sinarmas. Tokoh masyarakat desa Karangliwar, Alekman, menyatakan PT Sinarmas wajib memberikan 20% lahannya untuk pembuatan plasma bagi warga desa Karangliwar berdasarkan Permentan 2007. Menurutnya, pihak perusahaan menolak memberikan lahan untuk pembuatan plasma bagi warga karena pihak perusahaan telah membuka perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1994. Masalahnya saat ini kami kirim surat yang pertama melalui Kumdatus, kami kirim surat itu 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu kirim surat ke sana meminta permohonan untuk hearing. Sampai hari ini tidak ada tanggapan dari mereka. Nah, hari ini kami coba kirim surat yang kedua lagi meminta tanggapan dari mereka. Setelah surat ini nanti kami sampaikan, ada waktu yang telah kami buat. Sampai waktu tersebut ternyata pihak DPRD itu tidak melakukan untuk hearing, ya dengan sangat terpaksa kami dengan Kumdatus akan turun ke lapangan dan lapangan akan kami kuasai. Kami hentikan seluruh kegiatan yang ada. Kepala desa beserta aparat dan tokoh-tokoh adat, DPD dan warga serta ketua RT lingkungan Karangliwar, sehingga kami memutuskan dan memberikan jawaban kepada desa bahwa permasalahan ini kan kita bawa hearing ke DPRD. Nah, kita minta setelah surat hearing kita layangkan pada hari ini, kami minta tempo untuk 10 hari agar segera ditanggapi. Kalau tidak, ya seperti dalam surat hearing kami jelaskan sudah bahwasanya kami akan mengadakan mungkin sedikit aksi nanti di depan kantor DPRD, mengadakan ya unjuk rasa. Karena apa? Karena kami merasa suara kami, yaitu suara warga Dayak khususnya seberang itu tidak didengarkan oleh, bahkan kurang tidak didengarkan oleh dari anggota Dewan DPRD Kota Baru. Apakah nanti misalnya setelah ada surat ini terlalu diabaikan lagi oleh pihak DPRD, karena ada beberapa komunikasi dari pihak Ketua Kumdatus dengan Ketua DPRD dengan anggota DPRD, namun tidak ada tanggapan.
Makanya menurut saya juga hal yang wajar ketika pihak masyarakat berasumsi atau beranggapan bahwa ada apa dengan DPRD dengan pihak perusahaan. Intinya seperti itu. Nah, jadi ini langkah kedua, kita coba dulu untuk langkah persuasif. Nah, saya hanya bisa menghimbau dengan kawan-kawan di Kumdatus dengan masyarakat agar kiranya tetap kondusif. Intinya seperti itu. Jika DPRD Kabupaten Kota Baru tidak juga menggelar hearing setelah 10 hari surat kedua dilayangkan, warga desa Karangliwar dan Kumdatus Kota Baru rencananya akan menguasai lahan PT Mas dan menghentikan aktivitas pihak perusahaan di perkebunan kelapa sawit tersebut. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Bangunan liar di depan gedung Banjarmasin Trade Center atau BTC di kawasan Pramuka Banjarmasin Timur ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Banjarmasin pada Minggu pagi. Sebelumnya puluhan bangunan kios pedagang dan penjual tiket bus yang berdiri di depan gedung BTC telah diberi surat peringatan SP ketiga untuk segera pindah dan membongkar material bangunan mereka hingga Kamis 4 Oktober lalu. Sebagian pemilik bangunan pun telah membongkar sendiri material bangunan mereka dan pindah ke tempat baru yang disediakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Sehingga dalam proses penertiban ini petugas Satpol PP Banjarmasin hanya membongkar sebagian bangunan yang masih tersisa. Yang di lapangannya seperti apa, mana pemerintah kota, mana pemerintah masyarakat yang punya alat hak. Kita tetap menghormati itu, makanya tadi kita temukan kembali ya hampir clear lah sudah tempat-tempat yang ada di lapangan. Jadi memang yang belum bisa memiliki sertifikat hak milik adalah SHM. Ini kan kita cek kembali. Ini langkah awal dulu supaya bisa melihat dulu seperti apa. Nanti langkah-langkah lanjutannya bersama-sama dengan SKPD. Pak Kasat, total yang keseluruhannya tadi kira-kira berapa Pak Kasat? Jumlahnya 36. Semuanya berarti lah? Ya. Oh iya. Terpisah sekitar 30. Kepala Bidang Kabid Aset Badan Keuangan Daerah Banjarmasin, Pahriyadi mengatakan, pihaknya akan memasang pelang larangan mendirikan bangunan di depan gedung BTC agar tidak ada lagi bangunan liar yang berdiri di atas lahan tersebut. Sementara kami cuma mendamping ini, selanjutnya kita serahkan ke pihak yang BTC. Mungkin apa ada pemasangan pelang untuk tidak lagi berdiri di kemudian hari atau apa? Nggak dipasang gitu lah. Total panjangnya ini kira-kira berapa yang habis ditemukan nih Pak? 27.000 semuanya. 27.000 meter persegi ya. Sekitar berapa? 27.000. Tapi yang punya tempo cuma sekitar 6.000. Oh, yang terbongkar ini berarti ya sekitar. Pemilik bangunan liar yang sebelumnya berdiri di depan gedung BTC kini telah dipindahkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin ke Terminal Kilometer 6. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Berarti ada banyak kegiatan dari Kasus kriminalitas di Kabupaten Banjar sejak Januari hingga Oktober 2021 menurun dibandingkan tahun 2020 lalu. Kapolres Banjar, AKBP Doni Hadi Santoso melalui Kasat Reskrim Polres Banjar, AKP Franciscus Manaan menyatakan, sejak Januari hingga Oktober 2021, kasus kriminal yang ditangani pihaknya berjumlah 238 kasus. Menurutnya jumlah kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Banjar tersebut menurun signifikan dibandingkan tahun 2020 lalu yang berjumlah 355 kasus. Sedangkan kasus kriminal terbanyak yang ditangani oleh pihaknya masih sama seperti tahun 2020 lalu, yakni tindak pencurian dengan pemberatan atau curat dengan 32 kasus. Total kasus untuk tahun ini sendiri 238 kasus. Sedangkan untuk tahun kemarin itu 355 kasus. Jadi untuk tahun ini sendiri dari bulan Januari sampai Oktober kami mengalami penurunan yang begitu banyak. Apalagi? Kalau untuk antisipasi dan untuk kepada masyarakat dan apa nih himbauannya? Ini kan banyak pencurian gitu ya.
kepada tinggi masyarakat. kepada masyarakat. Pesan dari kami sebagai anggota Polri ya lebih mawas diri lagi, apalagi terkait rumah yang ditinggal jangan sampai lupa dikunci, ataupun kendaraan bermotor yang kuncinya jangan sempat ditinggal, karena itu juga memancing orang untuk melakukan pencurian. Jadi pesan kami ya, di luar kami menjaga keamanan dan stabilitas yang ada di sini, bagi masyarakat juga menjaga diri dan mawas diri untuk. Di tengah masih maraknya tindak pencurian terjadi di Kabupaten Banjar, AKP Franciscus Manaan pun mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada agar tidak menjadi korban pencurian. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.